Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu semua. Berikut saya coba untuk menjelaskan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu untuk membuat soal dalam kegiatan PTS 2 dan ujian sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, langsung saja ya. Di sini Bapak dan Ibu hanya tinggal mengcopy paste saja kunci jawaban yang sudah Bapak Ibu miliki berdasarkan soal yang sudah Bapak dan Ibu buat. Nah, caranya sangat mudah. Di sini saya jelaskan dulu. Yang Bapak dan Ibu isi hanya yang berwarna hijau. Sekali lagi hanya berwarna hijau. Caranya sangat mudah. Di sini sudah ada nama guru. Kita tinggal pilih saja sesuai dengan nama masing-masing. Saya ambil contoh di sini nama saya sendiri. Kemudian untuk mata pelajarannya saya ambil bahasa Inggris. Kelasnya saya ambil kelas 10 IPA. Kemudian di sini jenis kegiatan atau jenis soalnya, karena saya bahasa Inggris berarti saya non eksak ya. Saya pilih non eksak, maka secara otomatis yang muncul di sini adalah 30, karena kalau misalnya non eksak diminta untuk membuat soal 30 dan yang eksak 25. Jadi pastikan Bapak Ibu ini memilih dulu ya, apakah mata pelajaran Bapak dan Ibu termasuk ke dalam mata pelajaran yang eksak ataupun non eksak. Baiklah Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu tinggal mengisi kunci jawaban yang sudah Bapak dan Ibu miliki. Caranya sangat mudah, tinggal memilih saja sini ada pilihan A, B, C, D atau E. Oke, baiklah ini sudah terisi ya Bapak Ibu, sampai 30 soal sudah terisi kunci jawabannya. Langkah selanjutnya adalah kita memilih atau mengisi skor atau bobot soal yang sudah kita bikin. Nah, perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian, di sini kurikulum sudah memiliki target ataupun jumlah penyebaran soal atau tingkat kesukarannya. Jadi, untuk bahasa Inggris itu memiliki penyebaran. Di sini kita ada LK1, ada LK2 dan LK3. Maksudnya adalah kalau LK1 itu adalah tingkat soal dengan tingkat kesukaran mudah ya, atau tingkat kesulitannya mudah. Sedangkan LK2 itu kita kategorikan sedang, sedangkan yang LK3 itu kita kategorikan soal dengan tingkat kesulitan yang susah atau yang sulit ya. Jadi ada mudah, sedang, dan susah atau sulit ya. Nah, kemudian untuk persentasenya yang mudah itu 20% dari total soal, kemudian yang sedang itu 50% dari total soal, dan 30% itu adalah soal yang sulit dari total soal. Nah, di sini sudah kita bantu Bapak Ibu bahwasanya dengan jumlah soal 30, total jumlah soal 30, maka Bapak Ibu diharapkan untuk mengikuti target yang sudah ada di sini, dengan artian dalam 30 soal itu ada 6 soal yang dalam kategori mudah ya. Kemudian ada 15 soal dalam kategori sedang dan 9 soal dalam kategori susah atau sulit. Nah, untuk pembobotannya sendiri nanti yang mudah itu dibagi dua ya Bapak Ibu. Ada yang bobot soalnya 2, ada yang bobot soalnya 3, ada yang bobot soalnya 4 untuk kategori sedang, dan bobot soalnya 5 untuk kategori yang susah atau yang sulit. Nah, caranya bagaimana untuk controllingnya? Bapak dan Ibu tinggal mengisi saja di sini. Sekali lagi, kalau yang tadi kan yang hijau, yang ungu ini hanya untuk patokan saja atau target. Kemudian yang Bapak Ibu isi kembali lagi di sini ya. Misalnya menurut Bapak dan Ibu yang nomor 1 ini dalam kategori mudah, berarti saya mau ngisi bobot soalnya ini 2. Nah, kemudian lanjut saja. Nanti otomatis ya Bapak Ibu di sini akan muncul LK-nya termasuk LK berapa. Kemudian kita isi semua saja ya. Oke. 3 kayak gitu. Nah, kemudian 5 contoh ya Bapak Ibu. Kemudian sininya 3 lagi. Nah, kemudian 4. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwasanya di bagian sebelah sini
ada min 2, min 1, min 14, min 8. Artinya apa? Artinya Bapak dan Ibu masih memiliki kuota untuk memberikan skor dengan tingkat rendah itu ada 2 soal lagi. Kemudian dengan skor 3 itu masih ada 1 soal lagi. Kita coba buktikan ya Bapak Ibu. Di sini kan jumlah soal dengan bobot soal 2 itu kan diminta 3 ya. Nah, di sini yang bobot soalnya 3, yang bobotnya 2 baru ada 1 yang di nomor 1 saja. Jadi kita masih punya slot untuk mengisi dengan bobot soal 2 itu 2 lagi. Kita coba sini ya. 2. Kemudian di sininya 2. Nah, berarti kan sudah kosong. Dalam artian, mangga disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari masing-masing soal yang Bapak dan Ibu sajikan kepada anak-anak. Dan nanti bisa dilihat juga ketika sudah mengisi, ini kan belum penuh ya Bapak Ibu. Jadi nilai yang nanti didapatkan itu baru 18. Dan minimal yang dicapai adalah 100. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan pengisian untuk skor bobotnya ya Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, ini sudah saya isi semuanya, sudah diisi lengkap ya. Ini ada bobot atau skor soalnya, di sini sudah ada 30 soal. Nah, di sini sudah muncul 100. Kalau sudah 100 berarti artinya dari total bobot atau skor ini ketika anak menjawab sesuai dengan kunci jawaban, maka dia akan mendapatkan nilai 100. Nah, ini berlaku sama untuk ujian sekolah ya. Caranya kurang lebih sama. Nanti tinggal disesuaikan. Perbedaannya kalau ujian sekolah itu jumlah soalnya saja ya. Yang eksak itu 40, yang non eksak 50. Begitu Bapak Ibu, mangga silahkan diisi, dan jika memang ada pertanyaan nanti bisa dikonsultasikan. Terima kasih, sehat selalu dan salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.